Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai pasal 25 ayat 7. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama, pasal 24 ayat 8 sampai 14. Yoyakin memerintah 3 bulan dengan yang jahat, lalu diangkut ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Paragraf yang kedua, pasal 24 ayat 15 sampai 20. Nebukadnezar mengangkut penduduk Yerusalem, semua pahlawan yang gagah perkasa, semua tukang dan pandai besinya, dan matanya paman Yoyakim menjadi raja dan menukar namanya Zedekia. Paragraf yang ketiga, pasal 25 ayat 1 sampai 7. Zedekia memberontakkan Raja Babel. Jadi Nebukadnezar melebutkan kota Yerusalem dan dia membutakan Zedekia, lalu mengangkut ke Babel. Kesimpulannya, Yoyakim menjadi raja pada berumur 18 tahun dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan selama 3 bulannya. Ketika Nebukadnezar datang dan menyerang Yerusalem, ia mengeluarkan segala barang dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari istana raja dan mengangkut seluruh penduduk Yerusalem. Hanya orang-orang lemah dari rakyat ditinggalkan. Kemudian Raja Yoyakin juga diangkutnya, dan matanya paman Yoyakin menjadi raja dan menukar namanya Zedekia. Namun dia juga melakukan jahat di mata Tuhan dan memberontakkan Raja Babel. Jadi Nebukadnezar maju ke Yerusalem pada tahun ke-9 pemerintahan Zedekia, dan dia melebutkan kota Yerusalem pada tahun ke-11. Zedekia yang ingin lari diangkut, dibutakan, dan dibawa ke Babel. Ajaran tentang Allahnya tidak dijelaskan firman atau perbuatan Tuhan, tetapi Tuhan menggenapinya segala nubuat yang tentang hukuman Yerusalem dengan tangan Nebukadnezarnya. Semuanya itu terjadi karena murka Tuhan terhadap Yerusalem dan Yehudanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yoyakim memerintah 3 bulan dan menyerah kepada Nebukadnezarnya. Ia dan para pemimpin diangkut ke Babel. Kedua, Nebukadnezar, Raja Babel, mengambil semua pelapot emas dari bait Allah dan membawa para prajurit, tukang, dan pemimpin ke pembuangannya. Hanya tinggalkan mereka yang lemah dari rakyat negerinya. Ketiga, Zedekia diangkat sebagai raja oleh Nebukadnezarnya, tetapi dia memberontak sehingga Yerusalem dikepung, tembok dilaporkan, dan Zedekia melarikan diri, tetapi tertangkap. Anak-anaknya dibunuh di depan matanya, lalu dibutakan dan dibawa ke Babelia. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan memberontak baik Tuhan maupun manusia, melainkan melihatkan kesetiaan Anda kepada Tuhan dan sesamanya juga. Ya, memang kita harus setia kepada orang, kepada Tuhan. Kedua, berdoa supaya menjadi sebagai tangan Tuhan dengan memberikan pertolongan dan kasih, supaya tidak menjadi sebagai tangan Tuhan untuk menghukumnya. Akhirnya praktek hari ini memberitakan kepada sesama dan generasi yang berikutnya bahwa
pemberontakan terhadap Allah membawa kehancuran total. Jadi, akan usaha beliakan kesetiaan Anda dengan melakukan sesuai dengan perintah Yesus, akan saling mengasihinya. Sebenarnya inilah kehidupan yang benar-benar orang Kristen. Kita harus usahakan demikian itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.